Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Randa Vince Ratnawati, MSI AKBPK, yang sudah membimbing saya sehingga saya dapat mengikuti seminar proposal pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuri Ananda Rofifa, NIM saya 1702113784. Judul proposal saya yaitu Pengaruh Capital Intensity Ratio, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, dan Leverage terhadap agresivitas pajak, studi empirisnya pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun periode 2017 sampai dengan 2019. Kenapa saya memilih judul ini? Karena latar belakang yang bagus untuk diteliti, yaitu fenomena dari realisasi penerimaan pajak di Indonesia, di mana dapat kita lihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 masih belum mencapai target yang diharapkan. Apalagi capaian di tahun 2019 kembali mengalami penurunan, yaitu sebesar 84,4%. Ditambah lagi dengan kasus pada proposal saya, di mana perusahaan pertambangan menjadi faktor yang lumayan besar dalam realisasi penerimaan pajak di Indonesia, dikarenakan kontribusinya yang besar dalam perekonomian nasional, sehingga pelaku industri pertambangan ini relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga terjadilah kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik immoral seperti penghindaran pajak dan agresivitas terhadap pajak. Selain itu, KPK, Komisi Pemberantas Korupsi, melihat sektor ini rawan praktik korupsi, seperti yang disampaikan pada fenomena dalam proposal saya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah capital intensity ratio berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun periode 2017 sampai dengan 2019. Yang kedua yaitu apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun periode 2017 sampai dengan 2019. Yang ketiga yaitu apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun periode 2017 sampai dengan 2019. Yang keempat yaitu apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun periode 2017 sampai dengan 2019. Kawan pustaka, di mana dalam proposal saya terdapat poin-poin terkait. Pertama yaitu agresivitas pajak merupakan tindakan, upaya, atau peraturan yang dibuat untuk memenuhi tujuannya, yaitu penghindaran pajak dengan menyesuaikan hukum atau tax evasion dan tidak menyesuaikan hukum atau tax avoidance, serta mengakibatkan beban pajak oleh perusahaan tersebut menjadi sangat rendah, namun menjadi sangat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua yaitu capital intensity ratio, adalah rasio jumlah atau besarnya kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk fixed asset terhadap aset total dan persediaan. Yang ketiga yaitu corporate social responsibility, merupakan perilaku etis dengan memberi bantuan atau kontribusi dengan membuat program amal melibatkan pemangku kepentingan untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga baguslah nama perusahaan tersebut di mata publik. Selanjutnya yaitu profitabilitas, adalah kemampuan atau salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu, baik dalam penjualan, total aktiva maupun modal yang dimiliki, sehingga dapat disimpulkan sebagai perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Dan yang terakhir yaitu leverage, merupakan ukuran presentasi atau rasio total aset perusahaan dan investasi yang dibiayai dengan utang atau diperoleh dari pihak kreditur,
Yaitu ada penelitian terdahulu, di mana dalam proposal saya terdapat 9 penelitian, tetapi saya hanya melampirkan 3 penelitian, dan dapat kita lihat hasil penelitiannya ada yang signifikan maupun ada yang tidak signifikan. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir, di mana di sini dibuat skema yang menjelaskan dari mana data diambil, terus data tersebut berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Setelah itu, bagaimana metode analisis datanya. Hipotesis, di mana di sini ada 4 hipotesis. Yang pertama yaitu H1, capital intensity ratio berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut saya, capital intensity ratio ini sangat berpengaruh terhadap perhitungan pajak suatu perusahaan. Dikarenakan investasi yang dilakukan berupa aset tetap yang nantinya akan memiliki beban penyusutan yang dapat mengurangi beban pajak pada suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu H2, corporate social responsibility berpengaruh terhadap agresivitas pajak, di mana corporate social responsibility ini apabila diterapkan dengan baik dan sesuai dengan aturan oleh suatu perusahaan, maka kemungkinan terjadinya agresivitas pajak ini menjadi kecil. Karena corporate social responsibility ini merupakan tindakan yang etis. Tetapi apabila berlebihan, corporate social responsibility ini dapat membuat pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan berkurang. Inilah yang sulit untuk dilacak oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu H3 sama dengan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, di mana profitabilitas ini berkaitan dengan laba dan juga perhitungan pajak pada suatu perusahaan juga berkaitan dengan laba. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka untuk agresivitas pajak terhadap pengurangan beban pajak juga kemungkinannya menjadi semakin tinggi. Yang keempat yaitu H4 sama dengan leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, di mana leverage ini berkaitan dengan utang atau pendanaan dari pihak ketiga yang digunakan oleh suatu perusahaan. Apabila tinggi akan mengakibatkan biaya bunganya tinggi juga, di mana biaya bunga ini dapat membuat laba kena pajak menjadi kecil, sehingga ini dapat mengakibatkan agresivitas pajak. Rasionalisasi variabel. Yang pertama yaitu capital intensity ratio, formulanya dapat sama-sama kita lihat. Yang kedua ada corporate social responsibility, formulanya yaitu pengungkapan CSR di perusahaan I sama dengan jumlah item 1 pada perusahaan I dibagi dengan jumlah indikator pengungkapan CSR yang berjumlah N sama dengan 91. Selanjutnya ada profitabilitas yang formulanya dapat sama-sama kita lihat. Dan yang terakhir ada leverage dan formulanya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu yang pertama ada lokasi penelitian yang datanya diambil dari website www.idx.co.id. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian, di mana populasinya yaitu 46 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana perusahaan tersebut adalah perusahaan tambang, dan sampelnya yaitu diambil dari populasi dengan kriteria-kriteria yang sudah dilampirkan pada proposal yang berjumlah 5 kriteria. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis datanya yaitu data sekunder dan sumber datanya yaitu berasal dari laporan keuangan tahunan dan informasi-informasi relevan. Teknik pengumpulan data, di mana di teknik pengumpulan data ini kita akan melakukan pengolahan data dari laporan keuangan tahunan dan informasi-informasi relevan. Yang kelima ada metode analisis data. Di dalamnya terdapat statistik deskriptif. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang dibahas dalam penelitian yaitu uji heterokedastisitas, autokorelasi, normalitas data, dan multikolinealitas. Setelah itu yaitu analisis regresi berganda. Ini merupakan slide terakhir yaitu daftar nama perusahaan pertambangan yang digunakan sebagai sampel penelitian, di mana terdapat 22 perusahaan dan di sebelah sini terdapat kode perusahaan pada Bursa Efek Indonesia.
Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.